Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Aprilia dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi Keuangan kelas 4D. Di sini saya akan membahas modul 1 subbab 2 mengenai Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Struktur Organisasi dan Etik. A. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Proses Manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Operasionalisasi model SIAM ini dapat digambarkan pada gambar 3 berikut. Bisa kalian lihat pada halaman 18. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan sebenarnya belum menyeluruh. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, manajemen memerlukan informasi lainnya yang tidak bisa diperoleh dari akuntansi keuangan. Untuk memahami situasi ini, maka kita perlu memahami proses manajemen. Proses manajemen atau seiring disebut sebagai fungsi manajemen. Yang pertama, proses manajemen. Proses manajemen dalam suatu organisasi didefinisikan serangkaian aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, planning, pengendalian, controlling, pengambilan keputusan, decision making, pengukuran dan evaluasi kinerja, measuring and evaluating, dan perbaikan berkesinambungan, continuous improvement. Yang A. Perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam mengelola organisasi. Secara umum, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi, perusahaan, dan kemudian mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi, program, taktik, tata cara pelaksanaan program, dan operasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang B. Pengendalian. Pengendalian atau controlling adalah proses pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, mengarah dengan tepat pada tujuan organisasi. Selanjutnya, C. Pengambilan keputusan atau decision making adalah proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang saling bersaing. Keputusan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Selanjutnya, D. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja, performance measurement and evaluation, berkaitan dengan erat suatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian, managing for result. Selanjutnya yang D. Perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Didefinisi adalah sebuah proses yang sangat luas, yang terfokus dan terus-menerus melakukan peningkatan inovasi. Perbaikan berkesinambungan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai sebuah budaya yang melakukan pengurangan pemborosan pada keseluruhan sistem, proses, dan aktivitas dalam organisasi. Yang selanjutnya yang B. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi keuangan terfokus pada pengumpulan informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditunjukkan kepada pihak internal organisasi manajemen agar dapat menjalankan fungsi manajerial. Akuntansi kos adalah alat yang menyediakan informasi yang digunakan baik oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Ketika akuntansi keuangan menyusun laporan keuangan, maka sangat dibutuhkan informasi yang dapat disediakan oleh akuntansi kos. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dan akuntansi kos dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. Pada halaman 27 bisa kalian lihat, yaitu ada akuntansi keuangan, akuntansi kos, dan akuntansi manajemen. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari sisi penggunaan, periode pelaporan, isi,
fungsi, dimensi waktu, pengauditan, akurasi, sifat dan jenis informasi, serta lingkup laporan. Berikut gambar 1.3 menyajikan posisi akuntansi manajemen dalam sebuah organisasi. Bisa kalian lihat pada halaman 33. Berikutnya C. Perilaku etis akuntan manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar, tepat, dan hanya diperlukan pada saat yang tepat. Perbuatan dan tindakan kita bisa benar atau salah, tepat atau tidak tepat, atau keputusan yang kita buat memang saatnya diperlukan atau tidak diperlukan. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama mengenai makna perilaku etik. Berikutnya, beberapa contoh peran akuntan manajemen dalam rangka menjaga perilaku etis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, whistleblowing. Akuntan manajemen harus mampu menjadi penegak moral dan penjaga etika dalam organisasi. Whistleblowing atau mengungkap aib merupakan tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan atau melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Yang kedua, creative accounting adalah semua proses untuk mengatur laporan keuangan. Pihak-pihak yang bisa terlibat di dalam proses creative accounting seperti manajer akuntan perusahaan, pemerintahan, asosiasi industri, dan lain-lain. Yang ketiga, fraud accounting. Fraud adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. D. Kode etik profesi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memiliki kewajiban kepada organisasi yang dilayani, kepada profesinya, kepada masyarakat, dan kepada diri sendiri untuk menjaga standar kode etik. Komitmen untuk melaksanakan praktik profesional etik mencakup prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai menyeluruh dan standar-standar yang menjadi pedoman berperilaku.